omega L ya, omega L. Nanti dilihat lagi ya di catatan yang pertama. Jadi ini masih dalam bentuk reaktansi induktif ya. Nah, kita ubah ke dalam bentuk impedansi induktif ya. Jadi kalau hukum Ohm itu akan bekerjanya pada besaran induktansi ya, sehingga kita tidak menggunakan XL tapi menggunakan ZL. ZL ini sudah dalam bentuk induktansi. Ingat, kalau induktor pasti akan ada J-nya ya. Kalian akan nemu J-nya di situ. Oke. Jadi kita ubah dalam bentuk fasor yang R1 1 ohm, yang L1 menjadi J2 ohm. Nah, kemudian yang kapasitif ya, ini kita ubah menjadi induktansi kapasitif. Perhatikan ada min J di sini. Nah, ini adalah komponen impedansi kapasitif ya, pasti ada min J-nya ya, min J 8 ohm. Oke. Nah, kemudian yang di sebelah kanan induktor juga berarti ada J-nya ya, J 6 ohm. Kemudian untuk tegangan kita ubah ke dalam fasor ya, dalam bentuk polar. Maka kita tuliskan besarnya amplitude gitu ya, dan kemudian nah ini beda fasanya ya dengan yang kalau tidak ada pergeseran fasa ya. Jadi pergeseran fasanya adalah 20 derajat ya, ditulis ini E1 8 dengan sudut 20 derajat. Nah, yang kalau ini bisa juga sih dituliskan dalam bentuk rektangular ya. Jika dituliskan dalam bentuk rektangular, maka E1 yang 8 dengan sudut 20 derajat itu akan bisa dituliskan dalam bentuk 7,52 ditambah J 2,74. Oke. Oke. Baik. Kemudian yang kita lakukan dalam analisis mesh ini ya, atau loop ini, pertama kita akan mengumpamakan adanya aliran arus yang seperti ini ya. Nah, karena tadi kita sudah memberitahu bahwa arus yang lewat di sini tadi namanya adalah I1 gitu ya. Ya. Nah, sudah kita umpamakan saja ada arus sebesar I1 yang melalui mesh yang kiri ini. Nah, ini saya beri nama loop atau mesh 1 ya. Oke. Kemudian yang kanan itu juga kita umpamakan ada arus sebesar I2. Oke, sebentar ya, mungkin ada yang masuk ini. Jadi kalau ada yang masuk, saya sudah kadung presentasi tidak kelihatan. Gitu. Oke. Tidak apa-apa ya. Oke. Ya. Ya, kita umpamakan ada arus I1 dan arus I2 ya. I1 ada di loop yang pertama, I2 yang lewat di loop yang kedua. Perhatikan ya. Jadi nah, berarti yang di cabang ini bagaimana? Yang di cabang ini kalau kita tadi mengumpamakan I1 dan I2, maka yang lewat di cabang adalah resultante dari I1 maupun I2. Oke. Nah, sekarang ya. Sekarang R1 dan ZL1 ini kan seri. Ya, seri kita bisa jadikan satu saja ya menjadi Z1 di sini. Karena seri maka ZR1 ditambah ZL1 ya. 1 ditambah 2J ohm. Ya. Nah, tidak bisa ditambah ya, dituliskan begini saja ya, karena 1 ini real, 2J ini imajiner. Ya. Oke, sehingga ada impedansi Z1 yang merupakan gabungan antara impedansi resistif 1 ohm dan induktif sebesar 2J ohm. Gitu ya. Nah, demikian juga pada percabangan ini ya, impedansinya saya jadikan satu saja, jadi Z2, jadi 4 min 8J. Nah, oke, kita gabungkan karena dengan menggabungkan ini kita tidak akan kehilangan berapakah I1 ya. Oke, masih ada di situ. Oke.
kemudian dengan menggunakan analisis loop, kita akan menerapkan Kirchhoff tegangan, ya, hukum Kirchhoff tegangan yang mengatakan bahwa dalam satu loop tertutup, gitu ya, dalam satu loop tertutup itu jumlah tegangannya sama dengan 0. Ya, oke, kita mulai dari titik sini ya. Oke, dari mulai titik sini saja ya. Nah, kita akan ke atas ketemu dengan E1 sebesar 8 dengan sudut 20 derajat. Nah, ini. Oke. 8 dengan sudut 20 derajat. Kemudian kita akan ketemu Z1. Nah, kita harus mencari tegangan Z1 berapa. Kita tahu impedansi, kita tadi sudah mengumpamakan arus yang lewat adalah I1. Nah, maka tegangan berikutnya adalah tegangan di Z1. Atau ini kalau mau ditulis ya, ini adalah tegangan yang terukur di impedansi Z1. Gitu ya. Oke, kemudian kita sudah naik ke atas, ke kanan, nah kemudian kita ke bawah ya, di percabangan ini ke bawah, kita akan ketemu Z2, ya, ketemu Z2. Nah, kita harus menjumlahkan juga tegangan di Z2. Nah, ini adalah tegangan di Z2. Rumusnya sama, yang namanya tegangan itu impedansi dikalikan arus, gitu ya. Oke, jadi tegangan di Z2 ya, Z2 impedansi, gitu ya, dikalikan arus. Nah, arusnya berapa ini? Nah, oke, karena tadi kita sudah mengumpamakan ada I1 dan I2, dan kalau dilihat dari Z2, maka I1 itu akan dari atas ke bawah, gitu ya. Kemudian I2 adalah dari bawah ke atas, dan ketika kita menjumlahkan Z2, kita anggap bahwa yang positif adalah di atas, yang negatif di bawah, tegangan di Z2 ini. Maka ya di Z2 tegangannya ya itu akan sama dengan ya impedansi ya, impedansinya adalah Z2 dikalikan arus. Nah, arusnya itu arus yang ke bawah ya. Nah, arus tadi itu merupakan resultante antara I1 dan I2 ya. Karena I1-nya ke bawah dan I2-nya ke atas, maka arus yang melewati Z2 ya dengan asumsi positif di atas, negatif di bawah untuk tegangan Z2 itu selisih antara I1 dikurangi I2. Oke, gitu ya. Oke. Nah, ini kita belum tahu dan kita tidak mengumpamakan ya. Oke. Jadi tegangan masukan ini, tegangan E1 ditambah tegangan di Z1 ditambah tegangan di Z2 ditambah satu lagi tegangan di sini ada sumber tegangan E2 ya, dan dia juga arus I1 yang kita omongkan tadi atau arus yang ke kanan tadi ya, muter ke arah dengan searah jarum jam tadi itu masuk di negatif dulu ya, sehingga kita masukkan min 10, sudutnya 0 derajat, dan ini sama dengan 0 ya. Jadi kita menerapkan hukum Kirchhoff tegangan ya, Kirchhoff voltage law, sekaligus juga hukum Ohm. Nah, hukum Ohm untuk yang ininya ya, yang arus kali impedansi sama dengan tegangan. Oke. Sebentar, seperti ini ada yang mau masuk lagi ya. Oke. Oke. Nah, ini hukum Kirchhoff tegangan ya dalam satu loop tertutup yang ini. Oke. Nah, loopnya yang ini. Jadi mulai dari titik ini naik ke atas, ke kanan, turun. Nah, ini satu loop. Ya, kita beri nama loop 1. Oke ya. Oke, kita rapikan ya. Kita rapikan yang tidak ada I-nya, ini kita pindah ke kanan ya.
Oke, jadi min 8 ohm jadi plus 8 ohm. Yang min 10 jadi plus 10 ya. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan. Kemudian kita rapikan yang sebelah kiri ya. Kita akan mengumpulkan yang dikalikan dengan 1 dan yang dikalikan dengan I2. Yang dikalikan dengan I1 adalah 1 plus 2J dan 4 min 8J ya, ini. Kemudian yang dikalikan dengan 2 adalah 4 min 8J dan dia tidak dikalikan dengan 2 tapi dikalikan dengan min 2. Oke, sehingga jadi min 4 min 8J I2. Ya. Nah, ini adalah penjumlahan dari 8 dengan sudut 20 derajat ditambah 10 dengan sudut 0 derajat, tetapi dituliskan dalam bentuk rektangular ya, tidak dalam bentuk sudut. Kalau misalkan dituliskan dalam bentuk sudut bagaimana? Boleh ya. Tapi penjumlahan ini tidak kemudian 8 ditambah 10, 18 dengan sudut 20 derajat. Bukan ya, salah. Tidak bisa seperti itu ya. Kalau penjumlahan dalam bentuk polar kita hanya bisa jumlahkan apabila apabila sudutnya sama besar ya. Oke. Kemudian yang I1 kita kumpulkan ya, I1 berarti yang dikalikan dengan I1 1 ditambah 2J ya, ditambah 8 min J ya. Jadi kita dapatkan ini. Ini dari mana sih? Nah, ini kita dapatkan dari itu berarti I1 gitu ya. Dikalikan gitu ya. Dalam kurung 1 plus 2J ya, ditambah 4 min 8J gitu ya. 4 min 8J. Oke, ini adalah angka yang dikalikan dengan I1 ya. Kemudian kita bisa jumlahkan ini real dengan real. 1 dan 4 kita jumlahkan jadi 5. Kemudian 2J dengan min 8J jadi min 6J. Ya. Oke, kemudian yang I2 tetap. Nah, ini saya ingin menunjukkan bagaimana kalau kita melakukan perhitungan ini dengan menggunakan aplikasi. Ini adalah salah satu aplikasi kalkulator kompleks. Nanti di ujian kalian boleh menggunakan aplikasi ini. Ya, oke. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya bagaimana menjumlahkan yang dalam bentuk sudut tadi ya, tegangan 8 dengan sudut 20 volt dan 10 dengan sudut 0 volt. Ini cara membuat 8 dengan sudut 20 volt itu pertama kita pencet angka 8 gitu ya. Pertama tanda kurung dulu ya. Pertama kita harus buat tanda kurung karena ini nanti kita operasikan dalam sebagai satu bilangan ya. Kemudian kita pencet angka 8 gitu ya. Kemudian kita pencet tanda sudut. Nah, gitu ya. Kita pencet tanda sudut. Kemudian kita pencet ya 20 ya, 2 dan 0. Nah, ini. Oke. Ini 4, ini 5. Nah, nanti kalian coba ya. Saran saya kalian berarti menggunakan aplikasi kalkulator supaya nanti menghitungnya cepat ya, menghitungnya cepat. Nah, nanti kalau yang 1 2 3 4 5 tadi proses sudah semua dilakukan, kita akan mendapatkan bentuk yang ini. Ya, dalam kurung 8 dengan sudut 20 derajat. Oke, kemudian kita pencet tambah gitu ya. Oke, kita pencet tambah. Kemudian kita bentuk ini ya dengan proses yang sama ya. Berarti pencet kurung, terus pencet 1 0, terus pencet tanda sudut ya. Nah, ini udah jadi bentuk yang kedua. Oke, untuk mencari sama dengannya berapa ya? Kita tinggal pencet yang sama dengan di sini ya. Begitu kita pencet sama dengan, maka kita akan mendapatkan hasil yang ini. Oke ya. Perhatikan,
Jadi kalau di sini J itu disimbolkan dengan I, ya. Jadi J itu sama dengan I. I imajiner gitu ya. Jadi memang kalau dari asal matematisnya I itu imajiner ya, lambangnya I bukan J. Tapi karena kita orang teknik elektro itu akan menggunakan simbol I sebagai arus, maka kita tidak akan gunakan simbol I di sini ya. Kita akan menggunakan J. Oke. Gitu ya. Nah, nanti jika ketemu hasilnya dalam bentuk ini, 17,52 ditambah 2,7 J, gitu ya. Jika ingin diubah agar bentuknya itu dalam bentuk angka, kemudian sudut, nah kita tinggal pencet yang simbol gambar R dengan gambar sudut theta di sini. Sebaliknya, jika saya ingin mengembalikan dari bentuk polar ini ke bentuk rektangular, maka saya tinggal mencet. Nah, jadi kalau dipencet simbol A plus B ini akan keluar ini. Oke, gitu ya. Nah, ini sekedar cara menggunakan aplikasi kalkulator yang saya gunakan. Kalian boleh menggunakan aplikasi yang manapun ya. Ini aplikasi gratis, di-download dari Play Store. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan untuk loop yang kedua, yang ini ya, loop yang ini. Oke, ini contohnya dimulai dari titik sini ya. Nah, tegangan yang kita lewati pertama kali adalah E2. E2 itu 10 dengan sudut 0 derajat. Kemudian tegangan selanjutnya adalah tegangan di Z2. Perhatikan, saat kita melalui loop ini, jalan kita adalah dari bawah ke atas. Ya, kita anggap tegangan Z2 di sini yang positif justru yang bawah, ya, negatif yang atas ya. Jadi berkebalikan dengan loop 1 tadi ya. Sehingga tegangan di Z2 itu selisih arusnya bukan I1 dikurangi I2 seperti di loop 1, tapi I2 dikurangi I1 ya, karena jalan kita ke atas ya. Dan jalan kita ke atas, arus yang ke atas itu I2 ya. Nah, sedangkan arus yang ke bawah adalah I1. Karena jalan kita ke atas, maka arus yang searah adalah I2. Ya. Jadi ini adalah tegangan di Z2. Oke, kemudian ditambah tegangan di ZL2. Ya, ini Z dikalikan I. Nah, kalau ini arusnya adalah I2. Oke, sesuai dengan hukum Kirchhoff, maka hasil penyumbatan tegangan tadi akan sama dengan 0. Ya. Oke, sekali lagi kita akan pindahkan ya yang tidak ada I-nya ya. Jadi yang 10 derajat ini, 10 dengan sudut derajat ini kita pindah ke kanan jadi negatif ya. Kemudian yang sebelah kiri juga kita rapikan. Kita hendak mengumpulkan I1 dan I2. I1-nya ya karena 4 min 8J ini dikalikan dengan min I1. Nah, kita letakkan di sini. Ya. Min dalam kurung 4 min 8J I1 ditambah nah I2-nya adalah 4 min 8J ditambah 6J. Ya. Oke. Ini ditambah ini, apa yang kita bisa jumlahkan? Nah, ini yang kita bisa jumlahkan ya. Jadi pada I2 impedansi yang kita kalikan adalah 4 min 2J. Oke, sebentar. Mungkin ada, saya pikir ada yang masuk. Oke.
Ya, sudah. Nah, ini kita beri nama persamaan yang kedua. Nah, persamaan 1 dan 2 itu kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Ya, ini adalah persamaan yang pertama, dan ini adalah persamaan yang kedua. Ya. Di persamaan yang pertama tadi, ini ya. Nah, ini persamaan kita 5 min 6C ya dikalikan I1 dikurangi 4 min 8C I2. Nah, ini kita letakkan di sini ya. Jadi pada kolom pertama ini 5 min 6C, pada kolom kedua min 4 min 8C. Ya. Ini namanya matriks koefisien. Ya. Kemudian ini adalah I1-nya, ya. Kemudian yang ini, yang di bawah ini kita dapatkan dari persamaan yang kedua. Ya, itulah mengapa tadi disusun I1 dan I2-nya seperti ini. Jadi bagian yang dikalikan dengan I1 atau yang ada I1-nya itu kita letakkan di sebelah kiri, kemudian yang I2 itu ada di kanan, supaya kita bisa membentuk matriks seperti ini. Ya. Oke, kemudian mungkin